Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang turbin. Turbin. Turbin itu adalah sebuah perangkat yang dapat mengkonversikan aliran menjadi energi kinetik atau putaran. Nah, turbin itu ada macam-macam banyaknya. Ada misalnya turbin air yang digunakan di pembangkit listrik tenaga air, atau ada juga turbin gas yang digunakan di siklus Brayton, dan ada juga turbin uap. Nah, turbin uap inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Turbin uap ini biasanya merupakan komponen dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Jadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi digunakan untuk memutar turbin. Oke, kita langsung saja ya. Turbin itu biasanya digambarkan dengan gambar trapesium seperti ini. Ya, turbin. Kemudian dia punya input uap bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Kita tulis saja di sini Tin dan Pin. Ini temperatur tinggi ya. Kemudian karena temperatur tinggi dan tekanannya tinggi, maka dia punya entalpi yang tinggi atau energi yang tinggi. Nah, energi yang tinggi dari uap ini digunakan untuk memutar poros dari turbin. Nah, di sini anggaplah putaran turbin. Putaran turbin ini merupakan energi kinetik gitu ya. Dan dia akan menghasilkan daya mekanik yang disebut dengan kerja, atau saya tulis W dot T, artinya kerja yang dihasilkan turbin. Kemudian sisanya, sebagian energinya digunakan untuk pemutar turbin dan sisanya dikeluarkan di sini. Maka di sini ada temperatur out dan tekanan out. Dan tekanan out dan temperatur out dan tekanan out ini lebih rendah dibandingkan dengan inputnya. Nah, ya, ini uap masuk ke turbin memiliki laju aliran massa juga kan ya. Massa dot in, kemudian pada saat keluar juga sama, ada massa dot out. Nah, karena ini merupakan komponen termodinamika, maka mau tidak mau akan berlaku hukum konservasi massa dan konservasi energi. Oke, kita mulai dari konservasi massanya. Ya, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Di sini massa masuk, ini keluar, gitu ya. Yaitu m dot in sama dengan m dot out. Oke, kita asumsikan saja dengan m dot saja ya, karena sama gitu ya. Kemudian untuk konservasi energinya, ada ya seperti biasa kalau di komponen termodinamika itu ada entalpinya, ada energi kinetiknya, ada energi potensialnya. Kita asumsikan energi potensialnya sama dengan 0, kemudian perubahan energi kinetiknya juga sama dengan 0. Maka yang kita analisis sekarang adalah entalpinya, energi kalornya. Maka energi yang masuk dot sama dengan energi yang keluar dot ya. Jadi gimana? Energi yang masuk cuma satu nih, fluida yang bertekanan dan bertemperatur tinggi. Maka di sini m dot in dikali h in sama dengan yang keluar energinya kan 2, ada W, ada out di sini. Maka di sini W dot
turbin ditambah dengan m dot out dikali h out. Nah, ini dua ini adalah yang berlaku pada saat kita menganalisis sebuah turbin. Ini ya. Oke. Oh ya, karena m dot sama dengan m dot out, m dot in sama dengan m dot out, maka saya bisa ganti m dot in ini jadi gini. M dot h in sama dengan w dot t ditambah m dot dikali h out. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan saja sebuah soal yaitu turbin isentropik. Saya akan turunkan dulu layarnya. Ini saya turunkan. Oke. Nah, ini soalnya saya bacakan dulu. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap menggunakan sebuah turbin uap. Rotor atau bagian yang berputar dari turbin dikopling atau dikoneksikan ke generator listrik sehingga didapat tegangan listrik yang kemudian dapat juga dialirkan ke rumah-rumah. Uap yang masuk ke dalam turbin bertekanan tinggi yaitu 5 megapascal dan temperatur 600 derajat Celcius. Kerja yang dihasilkan adalah 5 megawatt atau 5000 kilojoule per second. Dan fluida keluaran dari turbin bertekanan 200 kilopascal. Nah, jika diasumsikan turbin ini ideal atau isentropik, tentukan temperatur fluida saat keluar dari turbin dan berapa laju aliran massa fluida agar mencapai kapasitas 5 megawatt. Oke, kita gambarkan skemanya dulu di sini. Jadi turbinnya itu seperti ini ya. Dia masuk bertekanan temperatur masuk adalah 600 derajat Celcius, kemudian tekanan masuk adalah 5 megapascal. Kemudian pada saat dia keluar dari turbin, tekanannya sama dengan 200 kilopascal. Kemudian W, di sini ada W turbin itu sama dengan 5 megawatt atau 5000 kilojoule per second. Asumsinya adalah isentropik prosesnya. Isentropik. Oke, ini skemanya agak lebih jelas. Nah, yang perlu kita analisis sekarang adalah masing-masing titik ini. Ada titik masuk in, ada titik keluar out. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang fluida masuk aja ya. Fluida yang masuk T in sama dengan 600 derajat Celcius. Sedangkan tekanan sama dengan 5 megapascal. Kalau kita lihat di tabel, ini adalah superheated gas. Maka kita bisa tentukan berapa H-nya atau entalpi. H in sama dengan, mari kita lihat tabelnya dulu. Nah, ini saya buka tabelnya, yaitu superheated steam properties. Dan kita punya tadi 5 megapascal kan, jadi kita bisa cari di sini. 5 megapascal ada di 5 megapascal itu, nah ini ya, 5 megapascal dan 600 derajat Celcius. Kita bisa cek di sini adalah 5 megapascal dan 600 derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa dapatkan bahwa entalpinya 3666,8 ya, dan entropinya 7,261. Maka kita bisa catat ini.
Nah, entalpinya tadi berapa? 3666,1 kilojoule per kilogram, dan H-nya, S-nya, entropinya, SI-nya sama dengan 7,261 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, H ini tadi salah ya, 8 nih. Oke, sebentar saya hapus dulu. Oke, ini 3666,8 dan S-in-nya ada 7,261. Ini adalah properties dari yang masuk. Nah, yang kedua, fluida yang keluar. Saya tulis di sini aja ya, fluida yang keluar. Saya kasih batas, fluida keluar. Kita punya yang dikasih tahu hanyalah tekanan keluarnya. P out-nya adalah 200 kilopascal. Tapi kita punya kata kunci di sini, yaitu prosesnya adalah isentropik. Artinya apa? HO-nya itu, SO-nya, entropi keluarnya adalah sama dengan entropi masuk. 7,261 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan H out di sini? Caranya dengan cara interpolasi. Tapi sebelum kita memilih tabel, kita harus tahu dulu ini fasanya apa. Fasanya adalah apa? Maksudnya apa? Kita kan punya 3 kondisi, apakah ini subcooled, apakah ini saturasi, apakah ini superheated gas. Yang bisa kita cek adalah, ya kita lihat di tekanan 200 kilopascal itu, kalau entropinya segini, 7,261 ini fasanya apa? Mari kita cek ya di tabel dulu. Untuk ngeceknya paling gampang adalah kita gunakan tabel saturasi. Ini akan saya buka dulu tabelnya. Ya, ini tabel water saturation pressure tabel. Jadi kita punya nilai pressure yang fix, angkanya bagus gitu ya. Dan kita tahu bahwa tekanan kita adalah 200 kilopascal. Di sini satuannya megapascal. Berarti kita harus cek untuk 200 kilopascal adalah 0,2 megapascal. Berarti kan ini kan, ini 0,2 megapascal. Ini kalau saya klik di sini, kita lihat kita punya entropinya itu kan, nih entropinya itu 7,261. Nih entropi itu di sini. Ini SF, SFG, SG ya. Nih di sini kita lihat 7,261 itu di mana? Lebih besar dibandingkan SG kan? Artinya dia fasanya masih superheated gas. Oke, kalau kita tulis berarti di sini superheated gas. Artinya kita harus merujuk kepada tabel superheated gas di tekanan 200 kilopascal. Kalau kita buka tabel di superheated gas dengan tekanan 200 kilopascal. Ini saya keluarkan dulu tabelnya. Nah, ini adalah tabel superheated gas lagi, tapi yang kita gunakan adalah tekanan 200 kilopascal atau 0,2 megapascal. Berarti di sini kan ya, di 200 kilopascal dengan entropinya 7,261. Kita lihat nih. Kalau kita lihat 7,261 itu ada di sekitar ini kan, antara di temperatur saturasi dan di antara suhu 150 derajat Celcius kan. Jadi kalau saya tuliskan, maka saya bisa tuliskan seperti ini. Nah, kalau saya tuliskan berarti seperti ini bisa ya. Nah, ini kan temperatur saturasi ya, 120,2. Kalau kita lihat lagi, dicek di sini. Nih. Nih di sini 120,2. Kita tahu dari sini kan. Itu 7,127, kemudian 150.
7,281. Nah, kalau kita ambil entalpi dan temperaturnya, jadinya seperti ini. Ada temperatur, ada entalpi, ada entropi. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan H-out dan T-out ini? Ya, kita gunakan interpolasi. Gimana caranya? Yaitu seperti ini. Kita ke arah sini ya, kita kerjakan di sini. Untuk mencari H-out, kita bisa gunakan interpolasi seperti ini. H-out dikurangin HO ya, HO dikurangin 2706,2 dibagi 2769,1 dikurang 2706,2 sama dengan di sininya entropinya 7,261 dikurang 7,127 dibagi 7,281 dikurang 7,127. Kita bisa cari HO-nya. HO-nya kita dapatkan adalah yaitu 2760,93 kilojoule per kilogram. Bagaimana dengan temperatur? Temperatur juga sama. Kalau temperatur, saya percepat aja ya, jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi saya tinggal masukin aja temperatur out, ini temperatur out dikurangin 120,2 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan T out-nya atau TO-nya sama dengan 146,13 derajat Celcius dan entalpinya sebesar 2760,93. Oke, tapi yang ditanyakan bukan ini. Yang A mungkin bisa kita jawab ya. Berarti yang A, karena yang ditanya adalah temperatur, maka yang A adalah jawabannya 146,13 derajat Celcius. Nah, yang B gimana? Saya turunkan lagi. Kalau yang B itu kan yang ditanya berapa laju aliran massa kan? Nah, kita untuk menjawab yang B, kita gunakan persamaan konservasi energi di turbin, yaitu M dot dikali H-in, sorry, nggak usah pakai kurung ya, di H-in sama dengan M dot dikali H-out ditambah W turbin kan, gitu. Artinya W turbin sama dengan M dot H-in dikurangin M dot dikali H-out. Artinya W turbin sama dengan M dot dikali H-in min H-out. Yang kita cari ini M dot ini. Nah, kita kan tahu bahwa W turbinnya adalah 5 megawatt atau 5000 kilojoule per kilogram. Ya, saya tuliskan sini karena ininya kilojoule per kilogram, ini juga kilojoule per kilogram. Ini kilogram per second. Sorry, ini kan jadinya 5 kilojoule per second. Di sini mintanya, nah H-in-nya berapa? H-in-nya tadi, kita lihat di atas ya. H-in-nya adalah 3666,8. Berarti sini 3666,8 dikurangin H-out. H-out-nya adalah 2760,93. 2760,93. Maka kita bisa dapatkan bahwa M dot itu 5000 dibagi 3666,8 dikurangin 2760,93 atau kira-kira sama dengan 5,52 kilogram per second. Udah. Jadi jawabannya yang A itu 146,13 derajat Celcius. Cek lagi ya. Dan yang B jawabannya 5,52 kilogram per second. Selesai.
Oke, demikian penjelasan singkat mengenai turbin isentropik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.